mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja BES. Gereja BES pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja BES adalah Bait Allah yang Kropos, berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja BES yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja BES. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja BES diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan Devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja BES. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, silakan mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat siang, shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kita baik. Kita boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini dan dimanapun kita berada semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita berikan hidup kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita boleh naikkan ucapan syukur kita yang terbaik, sebab Dia Tuhan yang begitu baik bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami terima segala yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang nyata atas hidup kami. Kami boleh lalui hari demi hari, bahkan sampai saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu membawa korban syukur kami yang terbaik, lewat pujian kami, lewat hidup kami, untuk kami boleh datang menyembah dan memuji Tuhan yang begitu mengasihi kami. Roh Kudus sambil lalui tempat ini, bahkan setiap kami yang menyaksikan ibadah melalui live streaming, Tuhan juga memberkati, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik lewat hidup kami, bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menyembah Dia dan menyatakan kasih yang sempurna. Mari sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan yang begitu baik bagi kita. Segala yang terbaik sudah kita terima. Mari kita nyatakan syukur
kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh
Terima kasih pada hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang mendengar, dan khususnya Tuhan yang memelihara dan melakukannya. Dimanapun juga kami berada, dalam kondisi apapun juga, situasi apapun juga, mungkin di rumah atau di tempat-tempat tertentu, perjalanan, kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu, berbelas kasihanlah kepada setiap kami, supaya kami dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan kemenangan. Kau memberkati setiap kami Tuhan, biar setiap kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, Kau segarkan, Kau pulihkan. Yang lemah Kau kuatkan, biar Roh Kudus menghibur, menjadi penolong, memimpin setiap langkah kaki kami, supaya kami setiap ibadah kami boleh bermanfaat, tidak sia-sia. Karena firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Biar kami boleh menangkap dengan hati kami, dengan telinga kami. Kiranya segala kuasa setan, roh-roh jahat yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Biar setiap orang boleh menghormati firman. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Keadilan Engkau dinyatakan melalui firman. Karena Engkau adalah sang firman itu sendiri. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Mari saudara kita lihat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Kita bicara tentang karakter Tuhan. Karakter Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus meletakkan pikiran perasaan kita kepada Yesus Kristus. Itu satu himbauan, satu nasihat, ya, termasuk satu perintah. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu adalah Allah, tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah mengosongkan kealahannya, dan dia sang firman yang telah jadi manusia. Kealahannya dikosongkan, terus siapa yang ngatur bumi? Banyak orang berkata demikian. Kalau kita pakai teori Jesus only mungkin juga jadi masalah. Tetapi kita pakai Tritunggal, saudara. Tritunggal. Dia mengosongkan kealahannya. Bapa ada di surga. Roh Kudus juga turun kepada dia. Dari sini saudara harus tahu juga, jadi pandangan-pandangan ini. Kerap kali orang berkata Tritunggal itu enggak ada, Pak, istilah Tritunggal itu. Banyak orang seperti itu kan? Coba tunjukkan di Alkitab ada Tritunggal, enggak? Enggak ada kata itu. Jadi kita tidak pakai paham itu. Itu buatan manusia. Saudara lihat di dalam kitab, nanti aja di rumah ya, 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 8. Ada 3 yang bersaksi di bumi, yaitu air, darah, dan roh yang menghidupkan. Itu manusia. Ada 3 kesaksian di surga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Dan ada 3 kesaksian di bumi juga, yaitu dari Yesus itu. Yang dari air, darah, dan roh. Dan 3-nya adalah satu. 3, ketiganya adalah satu. Kata 3 itu, kalau di dalam bahasa Jawa itu tri. Satu itu tunggal. Paham saudara? Tritunggal. Kalau mungkin orang-orang yang tidak biasa dengan bahasa Jawa yang panca, saudara, tunggal, dwi, tidak ngerti begitu, ya pasti itu tidak ada. Itu diistilahkan bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggris ya lain lagi. Trinity. Artinya 3-1. Sama kan? Nah dari sinilah kadang-kadang kita kalau mendengar sesuatu doktrin atau pelajaran, kalau saudara cuma makan mentah-mentah, ya saya tidak katakan itu salah. Tapi mungkin sedikit ya, itu pandangan gereja-gereja. Gereja-gereja mengatakan pada tahun 2000 Masehi tentang pelajaran ini sudah dianggap sesat. Itu saudara bisa lihat dari Google. Saudara lihat semua itu. Yaitu ketuanya atau pemimpinnya bernama Montanius
dan dia bunuh diri pada tahun 155. Dan tahun 200 dinyatakan sesat oleh gereja-gereja zaman dahulu. Sehingga saudara, nggak perlu kita perbincangkan. Kalau saudara mau ikut sana ya nggak masalah, betul kan? Saudara mau ikut yang sudah ditetapkan ya sudah. Supaya kita ini tidak bolak-balik begitu loh. Karena orang manusia itu kan bolak-balik aja. Apa yang ditentang dibuka lagi. Karena zamannya kan demokrasi saudara. Sudah bukan lagi demokrasi, krisi. Jadi semuanya di gereja demokrasi. Kalau demokrasi semua, berarti surga bukan kerajaan, republik surga nanti suatu hari gereja. Nanti suatu hari nanti ada, oh itu zaman dulu kerajaan surga, sekarang republik surga. Nanti lama-lama kita ada pemilu. Jadi kuat-kuatan memilih Yesus apa enggak. Nah ini kadang-kadang kan enggak beres. Kalau di situ di kerajaan surga ya tetap. Oleh sebab itu firman itu tetap, raja itu tetap, Allah itu tetap, umat Tuhan itu tetap. Tidak ada bicara suara banyak itu benar, tetapi firman itu yang benar. Amin. Biarpun 100, 1000, 10.000 orang rebah di sebelah kanan kirimu, firman Allah tidak mengatakan 1000 itu banyak, 10.000 tidak banyak. Tetapi firman katakan tidak menimpa kamu. Luar biasa enggak? Amin. Luar biasa enggak? Jadi tidak bicara soal jumlah, tapi kebenaran firman Allah. Kita lihat terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga ada pandangan lain, Yesus itu bukan Allah. Ada yang ngomong Yesus bukan Tuhan juga, tapi juru selamat itu gereja. Ada yang ngomong Yesus itu sederajat di bawah Allah, bukan sederajat di bawah Allah. Itu sudah ada. Padahal Allah itu Bapa meninggikan dia, jangan merendahkan. Amin. Oh saya percaya Bapa, Allah Bapa, karena Yesus itu dia ngomong Bapa lebih besar dari aku. Jadi padahal Yesus juga ngomong aku dan Bapa adalah satu, untuk menerangkan itu juga. Selama di bumi dia memang saudara telah mengosongkan kealahannya. Berarti dia mengatakan Bapa lebih besar. Tetapi dia ada Bapa, ada satu Allah. Paham ini ya? Dari kadang-kadang kita melihat juga saudara, pelajaran ini sudah ditentang pada abad ketiga, pada abad keempat. Itu melalui seorang bernama Arianus. Pelajarannya Arianisme, yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, secara di bawah. Sudah dianggap sesat juga. Melalui konsili Nicea, itu rapat para uskup seluruh dunia, sudah diputuskan sesat. Muncul juga hari ini. Tetapi ada juga yang ngomong Yesus bukan Tuhan. Saudara lihat itu. Allah Bapa meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jangan kita merendahkan, jangan sampai kita tidak berkata demikian. Roh Kudus juga memuliakan Yesus. Saya ingin saudara untuk menangkap ini. Kalau kita, jari-jari kita 5, rata-rata begitu kan? Kalau kita 4, megang apapun tidak kuat. Hilang 1 pun kekuatannya kurang. Harus 5, supaya kuat. Untuk pegang 5 ini, untuk rohanimu supaya tenang, supaya mantap, gak goyah, pegang 5 ini. Artinya apa saudara? Pertama, Yesus itu Tuhan, jangan pernah dirubah. Amin. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Kristus atau Mesias. Yesus itu Allah. Dan yang kelima, Tritunggal. Udah ya? Kalau 5 ini saudara pegang, saudara gak akan goncang dengan doktrin di mana-mana.
Kalau ada sesuatu bingung, lihat. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Juru Selamat. Yesus itu Kristus. Yesus itu Allah. Dan Tritunggal. Mudah. Itu paham di gereja kita. Kalau tempat lain ya itu silakan. Kita enggak bicara tempat lain. Kita bicara, kita punya pandangan. Kita menghargai orang lain. Saya yakin juga orang lain harus menghargai setiap orang. Kita lihat terus saudara. Yaitu poin pertama, merendahkan diri dan menghambakan diri. Merendahkan diri itu berbeda dengan rendah hati dan menghambakan diri. Saudara, kalau kita melihat orang merendahkan diri itu bagaimana? Yesus itu merendahkan dirinya. Ketika dia membasuh kaki muridnya, dia merendahkan dirinya. Dan ketika dia membasuh, dia menjadi hamba. Orang bisa menjadi hamba, harus orang itu merendahkan dirinya dulu. Amin. Orang bisa menjadi hamba, dia harus merendahkan diri. Jadi kalau kita sudah merendahkan diri, baru bisa hamba. Kalau kita tidak bisa merendahkan diri, tidak bisa menjadi hamba. Saudara bisa merendahkan diri di tempat ini. Dari seorang yang kaya berpendidikan, saudara terima tamu, orang miskin, saudara lain, ibu silakan duduk, saya antar ibu ya. Bisa. Tetapi untuk menjadi hamba dari ibu ini, membasuh kakinya, mendoakan, mengantar pulang. Saudara, ibu itu minta didoa-doakan, malam-malam ditelepon doa-doa lagi. Saudara, belum tentu itu hamba. Makanya seorang hamba Tuhan itu harus melewati merendahkan diri dulu. Ketika kita merendahkan diri, maka kekosongan karena kita merendahkan diri itu diisi oleh firman Allah. Saudara, apa bedanya dengan rendah hati? Beda. Rendah hati itu, saudara, kalau kita bicara rendah hati, Naaman itu rendah hati. Dari seorang jenderal dia pergi ke Israel. Betul kan? Dia berjumpa dengan yang bernama Nabi itu. Ketika Nabi itu tidak keluar, Elisa, dia tersinggung. Aku datang jauh-jauh, sudah rendah hati nih. Dia keluar pun enggak, malah suruh pembantunya, suruh saya mandi di kolam di sungai Yordan yang kotor hijau lumut ini. Kan di tempat saya ada sungai bersih par-par. Dia sudah rendah hati, tapi dia tidak merendahkan dirinya. Sehingga Nabi berkata, celupkan dirimu 7 kali. Bukan hanya rendah hati, tapi merendahkan diri. Bukankah kita lihat setiap hari itu ada, setiap minggu itu ada 7 hari. Setiap hari kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Saudara, dia keluar, dia tahir. Hari ini mungkin ada masalah begitu besar dalam hidup kita. Mungkin minggu ini kita punya masalah. Setiap hari kita merendahkan diri. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan banyak orang. Saya percaya ada ketahiran itu muncul. Saudara, masalah-masalah kusta, penyakit, persoalan, itu sesuai dengan firman Allah. Ketika kita merendahkan diri, itu akan muncul. Kalau kita menyombongkan diri, gak mungkin bisa. Jadi saudara, di gereja ini mesti kita belajar sungguh-sungguh. Belajar mengosongkan dirinya. Untuk bisa rendah hati, merendahkan diri. Nah, kalau merendahkan diri menjadi hamba bagaimana? Bedanya apa? Beda dong. Orang merendahkan diri belum tentu seorang hamba. Seorang hamba itu pasti merendahkan dirinya. Paham saudara ya? Bagaimana seorang Tuhan mau melayani pembantunya? Makanya Tuhan berkata, kalau kamu mau jadi yang tertinggi atau yang terutama, hendaklah kamu menjadi pelayan bagi yang lainnya. Bukan merendahkan diri, menjadi pelayan. Jadi saudara, kalau kita melihat orang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, tapi kalau sombong, dia sudah jatuh. Kalau pandangan gereja ini, begitu ada orang hebat, entah pengkhotbah ya, entah itu kaya, entah itu bagaimana, begitu sombong, kita sudah mulai mengurangi. Walaupun belum jatuh, tapi itu sudah jatuh di hadapan Allah. Jadi kita nggak perlu lihat orang itu jatuh, kita lihat ketika dia karakternya sudah begitu, sudah berat. Jadi saudara, kita perlu itu. Matius 23 ayat 12.
Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mudah kan? Kalau saudara merendahkan diri, saudara akan ditinggikan Allah. Halo? Amin. Mau ditinggikan Allah, merendahkan diri. Saudara, kalau ingin ditinggikan manusia, silakan meninggikan dirimu. Tapi kita mau ingin ditinggikan Allah. Siapa mau direndahkan Allah, dia akan meninggikan dirinya. Itu susah sekali. Jangan dikerjakan seperti itu. Yesus itu membasuh kaki. Ketika berkata, Guru, masa engkau membasuh kakiku? Kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Karena siapa yang sudah mandi itu sudah bersih. Tetapi perjalanan hidup, kakinya saja yang kotor, gak perlu mandi. Kita sudah dibaptis, dosa kita sudah dibersihkan. Tapi perjalanan hidup itu masih ada noda kecil-kecil. Kita perlu yang namanya merendahkan diri, minta ampun, dan mengampuni orang lain. Jadi hati kita tidak boleh ada simpan kebencian. Suami istri, teman gereja, kalau ada kebencian, kepahitan, oh itu berat itu saudara, kepahitan. Jangan ada, walaupun dia ganggu kita begitu beratnya. Jangan. Lihat contoh-contoh. Bagaimana Daud dikerjain sama Saul. Dia tetap rendah hati. Dia tidak pernah membalas dengan kejahatan. Karena kita tahu dipakai Tuhan. Amin. Orang yang dipakai Tuhan saudara, gak perlu dia lawan-lawan. Karena Tuhan kalau memakai, Tuhan sendiri akan meninggikannya. Siapa merendahkan? Orang ini berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang meninggikan, kamu merendahkannya. Kalau Tuhan merendahkan, kamu meninggikan juga salah. Akhirnya apa yang dikatakan? Kalau begitu seluruh tubuhku, kamu sudah mandi, sudah bersih. Perjalanan hidupmu, kaki aja yang kotor. Itulah doa Bapak kami. Ampunilah kami, seperti kami telah mengampuni orang lain. Siapakah di dunia ini yang tidak pernah salah? Saudara, 1 jam itu kita bisa salah mikir buruk. Macam-macam. Jadi kita butuh minta ampun, kita butuh mengampuni orang lain. Kalau kita minta ampun, bukan minta berkat itu bagus. Tapi kalau kita tidak mengampuni, yang kita minta yang bagus pun tidak dapat. Jadi di sini dan Tuhan katakan, kalau aku guru dan Tuhanmu yang melakukan demikian, hendaklah kamu sama, bukan membasuh kakinya. Itu hanya menunjukkan zaman dulu itu seorang pelayan itu bukan hanya mengidangkan teh, tapi membasuh kaki ketika tamu itu datang. Sekarang kan gak ada seperti itu. Yang ada refleksi. Kalau saudara mau rendah hati terus, ya refleksi aja. Kalau mau setiap hari mau pakai teorinya cuci kaki, refleksi aja. Kita gak perlu seperti itu. Walaupun sekali-sekali kita boleh lakukan itu. Tapi itu bukan satu tanda. Hati belum tentu dia jadi hamba. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu membuka hati kita. Kalau aku guru dan Tuhanmu, orang dunia berkata, coba tunjukkan saya, pernah tidak Tuhan ngomong aku Tuhan, aku akan bertobat. Bunyi banyak begitu kan? Lihat YouTube itu. Tidak ada orang Kristen jawab, iya ya betul ya. Iya benar tidak ada ya. Banyak orang akhirnya bimbang. Karena saudara gak pernah makan firman. Kita hidup di gereja tapi gak bertumbuh dengan firman. Di gereja kita tempat gereja yang indah. Kita anggap seperti hotel untuk tempat tidur. Firman dibuat musik sepertinya relaksasi ya. Jangan. Yesus katakan kalau aku Tuhan dan gurumu. Amin. Kalau aku guru dan Tuhanmu. Dia ngakui. Lakukan ini. Jadi jelas. Kalau saudara kuat ini 5 ini. Betul kan? Yesus Tuhan, Juru Selamat, apalagi Mesias atau Kristus, apalagi Allah Tritunggal, kuat sudah rohanimu, gak diguncang. Hanya nanti masalah di liturgi yang kecil-kecil aja. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai dengan 30. Ini pelajaran tentang karakter. Kita ini punya pelajaran mega project karakter Kristus. Sudah 10 tahun lebih kita lakukan.
Tapi sekarang saudara kita sudah gembak-gembakan, mulai 1-2 sudah mulai pakai temanya kita. Dia robah karakter Tuhan. Nanti yang satu karakter Yesus, nanti satu karakter Kris, saudara, bukan Kris ini. Begitu indahnya. Makanya hari ini kita terangkan kembali, supaya saudara tahu kita punya karakter Kristus, atau karakter Tuhan, atau karakter Yesus. Kita tidak ambil dari luar, tetapi kita punya visi pendalaman Alkitab yang mengajarkan supaya kita boleh menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Supaya Yesus sadar, bukankah tubuh ini milik Yesus dan dia ada pada kita. Tentu sifatnya harus kita adopsi, karena kita sudah diadopsi menjadi anak Allah, anak-anak Allah. Masa kealahan sifatnya sedikit pun kita tidak ambil? Kalau kita diadopsi sebagai anak-anak Allah, pasti kita juga mengadopsi, baik itu berkat maupun sifatnya, walaupun tidak banyak, betul kan? Kerap kali kita mau mengadopsi sifatnya, berkatnya lebih banyak, tapi sifatnya enggak. Kalau saudara lihat seorang kaya mengambil anak orang, disekolahkan tinggi karena dia kaya. Sifat-sifatnya pasti intelektualnya tinggi. Kalau kita diadopsi sama bukan orang kaya, yang punya alam semesta ini, masa sifat kita nggak ada sedikit pun, saudara? Dulunya baik, sekarang jadi jahat. Dulunya rendah hati, sekarang sombong. Dulunya rajin, sekarang malas. Ini yang terjadi loh di gereja. Dan kita ini bukan memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Harusnya kita harus memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. Dulu kita di gereja kan gebu-gebu sekali. Yang laki-laki sampai persekutuan ibu-ibu pun dia datang loh, luar biasa enggak? Sekarang laki-laki persekutuan bapak-bapak enggak datang. Padahal laki-laki itu bapak, saudara. Lain. Hati harus rindu akan firman Allah. Amin. Rindu. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Setiap hari aku merindukan Tuhan. Belajar untuk minta sesuatu kepada Tuhan. Kita lihat dulu 2 Samuel 32 ayat 24 sampai 30 tadi. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya satu tanda ajaib, yaitu umurnya ditambah. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, gak rendah hati lagi. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Waktu dia diomongin, kamu akan mati, di muka pekerjanya semua, di muka pegawainya, jenderalnya. Itu Nabi belum keluar, dia nangis meratap. Dia merendahkan diri, dia tidak malu di hadapan orang. Karena dikatakan besok kamu mati. Dia minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih dia umur tambah lagi. Waktu dikasih, saudara, timbul kesombongan lagi. Manusia. Sampai kapan tabiat itu gak bisa hilang? Berarti tabiat itu gak pernah hilang, hanya pingsan. Selama kita di gereja itu tabiat kita biarkan dulu. Seakan-akan berkata begini, aku pura-pura rendah hati dulu, supaya aku diberkati. Kalau diberkati, awas kamu ya. Susah, saudara. Kita harus berubah. Firman Allah berkata, siapa yang di dalam Yesus itu menjadi ciptaan baru. Amin. Menjadi ciptaan baru loh, saudara. Luar biasa enggak? Yang lama berlalu, yang baru tiba. Ini harus kita pertahankan menjadi utama. Banyak lagu baru, betul enggak, saudara? Tapi hatinya masih lama. Gerejanya baru, pendetanya baru, WL-nya baru, hatinya masih lama. Kalau ada lagu baru, hati harus lebih baru dong. Tuhan memberikan kepadaku nyanyian yang baru di hatiku. Amin. Jadi hatinya juga harus ikut baru. Jangan lihat Hizkia ini, kita lihat terus Hizkia ini. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ketika Tuhan sudah menghukum dia
dia merendahkan diri. Ketika dia angkuh lagi, Tuhan akan hukum, dia merendahkan diri. Tuhan tarik lagi. Saudara lihat itu, Tuhan begitu baik loh. Amin. Hari ini berapa kali kita angkuh, tapi tidak pernah merendahkan diri. Ayo hari ini kita merendahkan diri. Segala hukuman itu akan diangkat oleh Tuhan. Dunia ini seperti hari ini seperti mengalami hukuman. Semua orang tidak bebas lagi. Semua dari atas presiden siapapun juga dibutuhkan merendahkan diri. Supaya Tuhan tarik segala murka dan hukuman itu. Terus kita lihat terus. Hizkia mendapat kekayaan ditambahi sama Tuhan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kadang-kadang kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kadang-kadang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Bayangkan, dia angkuh, Tuhan marah, dibikin mau mati. Dia merendahkan diri, Tuhan tambah umurnya. Dia angkuh kembali, Tuhan mau hukum. Dia merendahkan diri semua sama orang, Tuhan memberkati dia. Luar biasa enggak? Dari mana berkat itu? Apa kita mau curi? Apa kita mau minta orang lain? Dari Tuhan. Amin. Dengan cara kita merendahkan diri, itulah berkat yang terbesar. Itu berkat rohani, spiritual blessing. Saudara, itu Efesus pasal 1 ayat 3. Berkat rohani itu besar hari ini. Saudara mau minta uang berapa kepada orang, dikasih sedikit. Minta kerjaan berapa, begitu kerja kamu kena penyakit gak bisa bayar. Tapi hari ini ketika kita duduk mendengar firman Hizkia saja, kita sadar Hizkia saja loh, gak usah semua diterangkan. Hizkia saja kita tangkap. Kita datang satu keluarga, kita merendahkan diri. Kesombongan, keangkuhan, kekikiran, kepahitan, kebencian, dendam, kita merendahkan diri. Tuhan akan tarik hukuman. Tuhan akan membuat usahamu berhasil. Katakan amin dulu. Mudah. Kapan kita mau merendahkan diri? Waktunya inilah, saudara. Jangan sampai orang lain lebih dahulu. Jangan orang dunia dulu kena virus ini, dia merendahkan diri. Kita masih belum. Karena kita merasa aku punya Allah yang kuat. Betul, Allah kita Allah besar. Tapi Allah kita Allah yang mau merendahkan dirinya. Amin. Jangan bicara cuma Allahku yang besar. Memang iya. Tapi Allah kita telah mengosongkan dirinya. Dan menjadi hamba. Oleh karena itu saudara, kita melihat Naaman, kita lihat juga Nebukadnezar juga. Bagaimana Nebukadnezar diberkati luar biasa. Dia menjadi sombong sekali. Memang kerajanya besar, tetapi Tuhan buat dia. Suatu hari dia bermimpi. Daniel berkata, maaf Tuhan, karena Tuhan telah meninggikan diri, maka Tuhan alam semesta, raja segala raja, mengasingkan Tuhan. Maaf, Tuhan akan dihalau dari manusia. Tuhan akan tidur, akan makan rumput seperti lembu. Tak selesai, langsung akalnya hilang. Langsung jadi seperti lembu, walaupun seperti manusia. Tinggal di istana, tapi di taman tidurnya. Kena embun, sampai dikasih selimut, kena embun. Rambutnya panjang, kamu dipotong. Makanya makan rumput selama bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan buka akal budinya. Dia sadar. Apa yang ketika dia sadar?
berkata, ya Allah engkau besar, tidak ada yang menandingi engkau. Terpujilah Allah itu. Mungkin kita tidak perlu makan rumput, saudara. Kita tidak perlu tidur di luaran. Tapi kita dihalau dari hadapan Allah. Seperti Kain dihalau dari hadapan Allah. Kita diberi tanda menjadi milik Allah, tapi dihalau dari Tuhan. Berat juga hidup kita. Kain dihalau, diberi tanda sama Tuhan. Tidak satupun orang yang bisa membunuh Kain karena tanda itu. Tapi Tuhan menghalaunya. Jadi enak Kain ketemu sama siapa? Saudara, nggak mati-mati. Dilempar batu, pas dia batu, lompat batunya. Dipukul dari belakang, pas dia miring. Nggak perlu. Tuhan kasih tanda. Tidak ada satupun yang bisa membunuh. Nggak usah ikut bela diri macam-macam pengawal. Hari ini kalau Tuhan kasih tanda kita, saudara, itu lebih. Seperti di zamannya Mesir, Tuhan kasih tanda darah. Maka malaikat maut pun tidak bisa mengambil nyawa. Karena ada darah Yesus Kristus. Amin. Nah, tanda itulah yang kemudian dicari oleh Cengis Khan. Dicari oleh raja-raja dunia ini. Menyuruh semua orang cari yang namanya tanda ini. Jenderal-jenderal juga cari tanda ini. Supaya kalau perang dia tidak mati. Raja juga cari tanda ini. Kalau perang supaya nggak mati. Nggak akan bisa dicari. Itu hanya didapat dari Tuhan. Dan tanda itu ada dalam dirimu dan diri saya. Tanda Kristus itu. Dan itu akan hidup kalau firman ini. Kalau karakter Kristus hidup dalam hidupmu. Karena tanda itu mengikuti karakter Tuhan. Setiap orang yang menulis, tulisan itu karakternya dia. Betul kan? Kalau dia tergopoh-gopoh, tulisannya pasti cepat. Gitu. Kalau dia kalut, tulisannya pasti tidak karuan. Kalau dia tenang, dia hapus tulisannya pelan-pelan. Kalau tanda dari Tuhan, karakter Tuhan harus ada pada kita juga. Bayangkan saudara, kita merendahkan diri, Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan berkati kita. Kita datang sama Tuhan, dikasih tanda. Makanya Salomo, dia minta hikmat, bukan minta umur panjang. Diberi tanda, umur panjang. Apapun juga pengkhianat, pemberontakan, perang, tidak akan bisa menimpa dia. Raja itu biasanya dikhianati, dibunuh, betul kan? Kekayaan diberikan sama dia. Kemuliaan, kehormatan diberi. Ada tanda itu, hikmat itu. Itu yang kita cari di gereja. Jangan-jangan gereja, aku senang kesaksian ini. Memang itu menarik kita juga. Tetapi saya kasih tahu saudara, ini lebih daripada mendengar itu. Karena ini saudara bawa pulang firman ini. Kelihatannya biasa ngantuk mendengar gini. Karena kita sombong. Karena kita nggak butuh berkat melalui Tuhan. Kita butuh berkat melalui teman-teman kita semuanya. Kita masih mengandalkan kekuatan kita. Saya pikir nanti saya mau ketemu orang itu, saya mau tipu. Saya nanti ketemu ini, ketemu orang kaya itu. Saya nanti jualan mau advertensi. Kita lupa hari ini bahwa Allah akan memberkati kita. Amin. Saudara lebih senang berseri payah yang belum tentu. Tetapi saudara kurang. Berkat Tuhan yang jadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Amin. Bukan berarti tidak kerja loh kita. Tapi ini momen yang penting di gereja. 1 jam di gereja. Tapi kita mendapatkan bobot yang luar biasa. Daripada pulang kita senang tapi gak dapat apa-apa. Hizkia, saudara lihat itu. Nebukadnezar, saudara. Kita terus lihat poin yang kedua. Giat atau rajin dan disiplin. Ya, Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi pasal 2 ini ada 9-10 karakter. Sampai ayat 14 itu seperti itu loh, banyaknya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Berarti mengucap syukur kan? Lakukanlah segala sesuatu berarti rajin dan giat, betul ya? Rajin, giat, tapi kalau bersungut-sungut tidak ada untungnya. Saudara, apalagi bersungut-sungut, malas. Ya itu berat itu. Kalau rajin, jangan pernah berkeluh kesah. Orang rajin itu tidak pernah berkeluh kesah. Walaupun dia capek kerjanya, bangun pagi, malam pulang. Kalau rajin loh ya, dia tidak akan berkeluh kesah. Dia senang.
walaupun capek. Tapi kalau orang malas, saudara, sedikit aja dia berkeluh kesah. Makanya kalau kita lihat anak kita, suami kita, kerja sedikit terus berkeluh kesah, berarti nggak rajin. Istri kita masak sedikit, mau masak apa? Masakan kilat. Kayak kirim pos, apa itu? Super mie. Luar biasa enggak? Besok bikin sesuatu yang baru, Indomie. Lusa, sarimi. Saudara, ya itu memang raja mie, ratu mie. Dia kreatif, tapi malas. Maaf loh kalau yang di sini sudah biasa super mie, mungkin karena kamu hobi aja lah. Mungkin dulu karena janjian sama suami istri itu, janjian makan super mie seumur hidup lah. Saya nggak tahu itu mungkin. Tapi mungkin kalau itu hobi saya nggak melarang. Anak-anak muda biasanya makan super mie sampai 4 itu. Saya kaget juga. Dia mau maksudnya super mie itu hemat tapi makan 6. Luar biasa nggak itu? Belum air mendidihnya, belum minyaknya, telurnya 6 juga. Katanya hemat, saudara. Saudara mesti kita mikir juga. Jadi jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut. Di dalam pelayanan juga sama. Saudara giat, saudara lakukan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Karena ada Tuhan Allah di atas yang mendengarkan kita semua. Dengan kita bersungut-sungut, saudara, nanti itu kita akan lihat pelajarannya. Persoalan kita nggak semakin selesai, tambah panjang. Tetapi saya utamakan sekarang adalah giat dan rajin. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Apa yang kau kerjakan, Kolose pasal 3. Lakukanlah seperti engkau kepada Tuhan. Amin. Apa saja yang kau kerjakan, lakukan seperti engkau kepada Tuhan. Kalau kita di gereja saja melayani Tuhan, nggak bisa optimal, bagaimana kita melakukan pekerjaan orang lain? Sama kerjaan kita sendiri, kita jadi Tuhan. Besok aja, lu saja deh, aku capek, besok tak telepon, hilang berkatmu. Di gereja inilah, saudara bertahan. Bertahan. Saudara bertahan dengan khotbah saya bertahan juga, saudara. Sama-sama. Tapi saya selalu berpikir, saya berdoa. Untuk apa? Sesuatu yang inti. Sesuatu yang pokoknya. Akulah pokok anggur. Saya nggak bicara anggurnya, pokok anggur. Saudara kan datang di gereja mau cari anggurnya saja. Oh, ini anggurnya manis, merah, hijau, kuning. Waduh, enak sekali. Pulang bawa 1 keranjang. Besok datang lagi, rebutan lagi. Saudara. Tetapi saudara lupa, Tuhan mau kasih pokok anggur di rumahmu. Amin. Kita di gereja cuma nyari berkat, sisa-sisa berkat. Kayak orang Sirofenisia itu. Yang penting remah-remah Tuhan bisa sembuh, gak apa-apa deh. Remah-remah yang penting bisa diberkati lah. Tapi saudara gak mau jadi anak. Ini tipe-tipe orang Kristen, saudara. Yang harus kita bongkar hari ini. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dia sudah bicara jelas. Visi demi visi dia beritahu. Dan kebetulan saya dapat juga banyak. Salah satunya, kita punya program 15 tahun. Artinya minggu berkualitas sejak tahun 2006. Tambah 15 tahun berarti berapa dia? 2006? 2007 ya? Itu 15 tahun. Kita tambah lagi 15 tahun kalau belum ada apa-apa. Itu program. Tetapi saudara tahu, itu ada programnya long term. Tetapi Tuhan kasih jauh ke depan. Siapkan jemaat. Akan ada pengangkatan. Saya tidak bicara tentang akhir zaman juga. Akhir zaman modelnya apa kita nggak tahu. Bisa kita bicara, bisa benar, bisa terpojok dikit. Kita bisa berbantah-bantah. Tapi pengangkatan itu pasti. Katakan amin dulu. Daripada kita berbantah, daripada kita nafsirkan repot, lupa untuk mempersiapkan diri. Lupa untuk mengisi tabung kita dengan minyak. Kita pikir sudah bergereja, lampunya menyala, minyaknya ada, cukup Pak. Lupa mengisi lombongmu dengan firman Allah. Amin. Oh Pak, gak cukup, aku kan bukan pendeta. Buat apa hafal firman? Akhirnya saudara kehilangan semua. Seperti 5 gadis bodoh itu. Akan datang. Tuhan katakan akan ada pengangkatan. Siapkan mereka semuanya. Siap. Saudara, saya juga siap-siap. Saya mesti jaga diri saya. Gak boleh sembarangan makan. Jangan nanti Tuhan angkat terus kita pas mendahului sebelum pengangkatan.
Kapan saya tidak tahu. Mungkinkah 20 tahun? Mungkin 30 tahun? Ya, mungkin tidak sampai juga. Saya ngomong sama teman-teman saya, tidak bisa prediksi, nggak ada yang tahu. Dan saya katakan, ya sudahlah, kita ikutin minggu berkualitas. 15 tahun ini selesai, ambil 15 tahun kedua. Paling jelek, nanti anak-anak muda ini yang akan dipakai Tuhan sesuai visi ini. Ada ratusan anak muda, bahkan ribuan dipakai Tuhan. Dan ada orang-orang yang diberkati, itu akan muncul dulu. Dan nanti anak muda sekarang umur berapa? Taruh 20-30. 35 dia sudah mulai jadi pelayan Tuhan, saya sudah pelan-pelan turun. Turun bukan ke hutan loh. Maksudnya memberi kesempatan kepada anak muda banyak. Mungkin sebagian orang kita mendahului kita dulu, mendahului yang anak muda. Tetapi mungkin anak muda yang umur 20-30 jadi pendeta. Mungkin dia belum umur 70, pasti Tuhan sudah datang. Saya tidak katakan tahunnya, saya tidak tahu. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan diri, gak main-main. Saya capek, tapi saya tidak merkusa. Karena saya ada kegiatan, saya rajin. Saya kasih ayo, padahal tubuh lelah. Gitu. Itulah gak bisa diajak kompromi kadang-kadang, saudara. Tetapi saya rajin, capek, tapi saya senang. Karena ada kerajinan. Kalau saudara gak rajin, gak giat, gak bisa apa-apa. Rajin, hambaku yang rajin, hambaku malas Tuhan gak mau. Hamba yang setia, hamba yang taat. Kita mau jadi hamba enggak? Bukan hamba itu selalu pendeta loh. Setiap orang percaya Tuhan itu hamba kebenaran, hambanya Tuhan. Amin. Dikasih uang kau untuk mengelola uang, dikasih pekerjaan kau mengelola pekerjaan, dikasih anak kau mengelola anakmu, dikasih kesehatan kau mengelola kesehatanmu. Karena engkau adalah hamba daripada apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Kita harus bertanggung jawab. Jangan satu talenta disimpan. Dikatakan, hei orang malas, gitu loh. Maka dia masuk ke neraka. Itu ada, saudara, tentang kemalasan. Kita lihat dulu, belum malas. Roma, ya boleh malas dulu deh. Matius 25 ayat 25 sampai dengan 30. Karena itu aku takut dan pergi, yang dikasih 1 talenta itu. Ya. Menyembuhkan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. 10 talenta berarti orang dikasih 5, dia kembangkan 5. Yang satu tidak kembangkan, diambil, ditaruh yang kembangkan banyak. Saya dulu cuma bisanya apa saudara di gereja? Saya tidak bisa apa-apa di gereja zaman dulu. Saya sekolah minggu gak bisa. Yang teman-teman saya jago semua. Ada yang menyanyi, ada yang semua pinter, doa pinter, saya gak bisa. Saya disuruh maju pun saya gak mau. Disuruh doa dipaksa-paksa, mundur terus. Tapi akhirnya berani, tapi saya bawa kerpean, saya bawa contekan. Jadi saya buka-buka setengah mati nih, saudara. Saya suruh jemaat, tutup matamu, tutup mata, hargai Tuhan. Maksudnya supaya kamu tidak lihat saya nyontek lah. Saya buka, bagus. Besok disuruh, besok selesai, pendetanya lihat, wih, doanya bagus. Waktu khotbah selesai, saya dipanggil, waduh gak ada contekan. Saya gak bisa apa-apa, musik saya gak bisa, tapi saya paksa main. WL bisa. Dulu saya jangankan nyanyi, tepuk tangan aja vals, luar biasa enggak? Sama istri saya ngomong, jangan tepuk tangan kamu. Tepuk tangan gak salah semua. Saya bilang apa yang vals itu? Gak cocok saudara. Loh, bingung saya ini, gak ngerti dunia saya bisnis. Aja itu, salah. Apa yang salah ya? Dan saya nemu orang juga yang sama sampai sekarang. Dia mungkin salah, gak tahu salah dia. Persis aku ini. Akhirnya saya bisa khotbah, bisa ini, dikasih karunia 1 pakai, muncul karunia 2, muncul pakai terus. Suatu hari sebelum buka gereja, Tuhan kasih kepada saya nama gereja Blessing the Spirit, kasih macam-macam. Dan Tuhan kasih kepada saya 1. Saya pernah bicara, cuma saya nggak bicara lagi nih. 1
satu karunia itu yang memang tidak gampang dipunyai orang. Tapi saya tidak tahu karunia model apa ya. Tapi sekarang saya mengerti. Firman itu seperti hujan. Tahu saudara ya? Firman itu seperti hujan. Dulu saya kalau baca firman tuh mau nangkep remanya lama, khotbah itu sampai 3 hari itu puasa nggak dapat. Saudara. Sekarang Tuhan suruh langsung saudara tahu mesti ngomong apa. Walaupun saudara masih mencari lagi, berdoa lagi. Firman itu seperti hujan. Seperti Yohanes pasal 30 ayat lebih itu. Siapa yang ditugasi Tuhan, maka roh Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas pada orang itu. Kalau mau dipakai, tetap karunia itu dikembangkan. Saudara punya karunia di gereja apa? Menyanyi lebih baik. Pakai baju yang bagus, jangan mewah. Nanti saudara dikasih lagi, apa lagi? Suaramu lama-lama jadi bagus. Suara dulu saya nggak seperti ini. Ini suara rusak, saudara. Suara pengkhotbah ini. Dulu suara saya kayak perempuan. Itu dulu, saudara. Kok suara sampai dengar orang, shalom, saudara. Saya bilang, shalom, saudara. Lama-lama habis khotbah langsung sakit. Sekarang suaranya sudah jadi begini. Setengah laki, setengah perempuan ini. Suaranya loh. Tapi ini suara-suara kalau buat nyanyi ya, kalau zaman dulu bisa menang, kalau zaman sekarang kalah. Dipakai. Mau khotbah, mau pelayanan harus rajin dikembangkan. Terus kita lihat terus. Jangan cuma statis. Kita lihat terus ayatnya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jangan sampai diambil. Mungkin saudara punya karunia yang hebat. Apa itu? Tidur di gereja, gak ditambahi. Karunia saudara. Jangan pikir seperti itu. Terus kita lihat ayatnya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya tahu kalau di gereja ngantuk itu pasti. Saya juga gitu. Karena banyak setannya. Saya ini 1 hari gak tidur. Dari Jakarta. Pulang mesti atur-atur barang. Mesti dikejar-kejar materinya mana sampai jam 12:30. Urus-urus sampai jam 5. Jam 6 gak tidur. Saya bilang, Tuhan sisa-sisa aja lah 1 jam gak apa-apa lah. Saudara, remah-remahnya aja lah. Daripada gak tidur 1 jam. Tapi tidak masalah, saudara. Nikmati hidup lebih lama. Betul saudara ya. Dan saudara di dunia ini tidurnya berapa? 15 jam. Hidupnya 9 jam. Terus di kamar mandi 1 jam. Gosok-gosok 3 jam. Sisanya berapa? Gitu loh. Saya lebih banyak waktunya. Jadi di sini hamba malas, jangan main-main saudara, gunakan. Saya ketemu teman saya, sedang aja tidur. Saya bilang, gak usah tidur. 1 hari kamu tidur, gak ada yang ganggu sampai puluhan tahun. Betul gak saudara? Sekarang itu jangan maksudnya ya nikmatilah, bukan gak boleh tidur ya. Amsal 13 ayat 4. Ini materi yang terakhir ini kita ambil. Jangan ada yang berdoa, Tuhan supaya cepat berlalu. Sudah dijawab. Sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Malas itu keinginan terus loh. Aku besok kaya ya. Nanti kalau kawin be aku, nanti kamu tak bagikan rumah di pinggir danau. Lama-lama di atas danau perahu. Lopot danaunya di atas perahu, di atas danau perahu. Tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi jangan punya angan-angan. Tetapi saudara harus rajin juga. Tentu ada visi juga. Roma 12 ayat 11. Ada 2 ayat lagi. Bertahan sampai pada kesudahan. Jangan adanya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Orang kalau rohnya nyala-nyala itu pasti rajin. Orang rajin pasti punya semangat, spirit. Amin. Orang kalau semangat itu tidak gampang kalah, tidak gampang jatuh, tidak perlu didorong, tidak perlu dikuatkan orang. Dia menguatkan orang terus. Walaupun dia tidak punya apa-apa semangat. Makanya kalau saya lihat perang, kenapa mereka langsung jangan sampai semangat kita patah. Walaupun kita sedikit, kita ngomong atau 1, 2, 3 atau apa, memberi semangat sendiri. Betul kan saudara? Lihat itu olahraga,
mau dijual, terus teriak sendiri. Nah, saudara mau di gereja dikasih nyanyian supaya semangat. Tapi hebatnya salah nyanyi, lemas semua. Kehabisan tenaga. Maksudnya supaya semangat begitu, saudara. Dari sini kita lihat Daniel saja. Kita bicara yang terakhir, disiplin. Daniel 6 ayat 3-10, ini yang terakhir, disiplin. Orang kalau rajin tidak bisa cuma sekali-sekali. Rajin itu harus disiplin. Mendisiplinkan diri. Bukan hari ini aku rajin, mendisiplinkan diri. Makanya setiap hari saudara 3 karakter Kristus harus dikerjakan. Setiap hari harus 3 karakter Kristus di gereja ini. Harus dipakai terus. Dan itu nanti dicampur semuanya. Daniel 6 ayat 3-10. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh luar biasa. Makanya dia disiplin. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan taat tentunya ya. Dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Rajin, giat, disiplin. Terus, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan untuk alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Terlalu disiplin ibadahnya, terlalu rajin, giat. Terus kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku, ini musuh-musuhnya ya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa, jebakan. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Terakhir, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka. Ke arah Yerusalem 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan, disiplin. Walaupun ada ancaman gua singa, dia tetap disiplin. Luar biasa. Akhirnya dia dimasukkan gua singa. Ketika singa-singa mau makan, lihat Daniel yang disiplin puasa doa. Singa-singa ngomong gini, jangan ganggu orang, kita juga disiplin puasa. Gak dimakan dia. Disiplin, giat, rajin. Saudara, orang disiplin itu berarti saudara tahu, gak harus hari ini dapat. Dia tetap lakukan bagiannya. Dia pernah berdoa 21 hari. Hari pertama Tuhan sudah kirim Gabriel turun. Dia mesti dapat jawaban. Tetapi Gabriel ditahan sama Media Persia, penguasanya. Jadi di udara itu ada peperangan. Daniel tetap berdoa saja. Sampai 21 hari turunlah Gabriel. Daniel, kamu yang dikasih Tuhan. Sejak hari pertama kamu berdoa, Tuhan sudah suruh aku datang. Tetapi Raja Persia, Raja Media itu menahan aku, sehingga aku berhadapan 21 hari. Kemudian aku minta Mikael untuk membantu aku. Dia berhadapan-hadapan. Sekarang aku datang kepada kamu memberikan hal yang luar biasa. Setelah aku menyampaikan kamu, aku kembali, aku akan berperang. Yang berperang bukan kita, malaikat, saudara. Kalau sejak kecil kita gak ada Tuhan, gak ada malaikat, mungkin saudara gak ada yang menolong kita. Dari dulu mulai kecil kita semati. Salah ini, salah itu, pegang setrum, macam-macam, saudara. Ada saja sampai hari ini. Walaupun kita tidak pernah melihat malaikat, tapi ada.
Doa kita mungkin tidak dijawab, mungkin ada peperangan di atas. Setan mencoba mengganggu saudara, nggak perlu memerangi setannya. Memerangi diri sendiri supaya rajin, supaya giat, supaya disiplin. Amin. Itu tugas kita. Coba dia kalau nggak giat, kalau nggak disiplin, kalau nggak sabar, dia nggak dapat beritanya. Sudah 20 hari, nggak dapat, pulang deh. Apalagi ini puasa doa. Itu penting sekali. Kalau kita saudara, gereja ini kalau mau maju, saya selalu ngomong sama teman-teman, kita minoritas mungkin, dulu waktu kita buka minoritas, berapa ratus jemaat. Tetapi kita harus mayoritas dalam aktivitas. Itu aktivitas yang berharga. Amin. Sekarang kita masih minoritas dibanding gereja ribuan. Kita masih punya banyak lah. Tapi anggap aja kita minoritas. Tapi kita tetap harus mayoritas di dalam aktivitas yang berguna. Jadi kerja terus. Kerja terus. Sejak bulan 3 sampai sekarang, saya kerja terus. Saya bikin planning sudah sampai tahun depan bulan 5, bulan 6. Saya bikin rekaman, saudara, untuk setiap Selasa nantinya. Apa itu? Pendalaman Alkitab dan teologi. Saya sudah bikin itu sampai bulan 6. Jadi saudara akan lihat itu nanti ditayangkan. Saudara ikutin teologi. Saudara nggak usah sekolah dulu, nggak apa-apa. Tapi saudara ikutin. Begitu ikut cocok, saudara bisa daftar. Itu bisa ditransfer. Bukan uang yang transfer. Saudara. Maksudnya sertifikatnya bisa ditransfer. Kalau saudara ngikuti petuanya itu. Kenapa? Karena saya berpikir waktunya singkat. Amin. Kalau kita hanya cuma hahe, nggak nututin. Saya mesti kasih lagi teologi, capek kita khotbah online, saudara. Tapi saya lakukan minggu sudah 2 kali, Kamis sekali, Jumat sekali. Sebenarnya tambah Selasa. Orang minta doa pagi, saya kasih pendalaman Alkitab pagi. Saudara jam 5 dibuka, saudara mau nontonnya malam nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang rewel minta pagi situ. Kita bikin begitu. Kenapa saudara? Saya tahu waktunya singkat. Saya sebagai seorang pemimpin, saya nggak memikirkan saya cuma naik. Khawatirnya naik disuruh turun lagi. Kenapa? Kenapa jemaatmu kok nggak kamu siapkan? Kamu siap dirimu sendiri. Seorang pemimpin yang baik, seperti Paulus berkata, biar aku nggak naik, yang penting mereka naik. Tapi kita nggak boleh ngomong gitulah. Nanti suku-suku terjadi, ampun Tuhan, betul nggak saudara? Tapi minimal kita harus memikirkan jemaat, saudara. Makanya jemaat di tempat ini, saya yakin 2-3 tahun lagi kita akan naik. Dan banyak pemimpin-pemimpin yang hebat dari gereja ini. Itu Tuhan kasih visi, tidak bisa dilawan. Tapi kalau karakter Kristus, giat tidak ada, disiplin tidak ada, kita nggak bisa. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kalau bangkit berdiri, giat cepat sekali. Langsung disiplin, belum selesai langsung Glory, haleluya, haleluya. Sesuatu yang luar biasa. Hizkia meninggikan diri engkau hukum, dia merendahkan diri engkau ampuni. Meninggikan diri ketika berhasil engkau akan hukum, dia merendahkan diri engkau membuatnya menjadi besar. Nebukadnezar yang meninggikan diri engkau halau dari manusia. Tidak aman ketika rendah hati tapi tidak mau merendahkan dirinya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Banyak orang gereja saat ini Tuhan yang rendah hati tapi belum merendahkan diri. Merendahkan diri, belum menghambakan diri. Karena hari ini kami mau belajar itu. Glory, haleluya, haleluya. Bagai kami berjalan, siap dibentuk. Glory, syukur, syukur, syukur. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Lihat Daniel yang
syafat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan. Mereka yang aktif, mereka yang melayani, mereka yang jadi jemaat biasa. Apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, biar berkenan kepada Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka, dan Tuhan membalasnya berlipat-lipat ganda. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa kita dan bangkit supaya kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high, to see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart.